nih. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya. Belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita lihat. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton. Jadi kita masih deg-degan juga. Tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Ada beban sendiri nggak sih mungkin ketika film lain di Toronto? Beban sendiri nggak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announcement. Iya, karena bebannya udah dari awal. Dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu. Dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu. Sampai filmnya jadi, itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya, jadi aku ngerasa ya berarti filmnya kualitasnya baik sampai bisa masuk Toronto, jadi bebannya malah hilang ya. Persiapannya ya pasti baju ya, pasti disiapin. pasti udah heboh ya. Aduh bajunya pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga, jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan lah. Terus aku sepertinya akan segera nge-list film-film yang pengen ditonton di sana. Kan, karena udah mulai keluar ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua. Dan akan sangat menyenangkan pastinya. Tapi dengan angka maksudnya ini masuk red film festival internasional untuk pertama kali, maksudnya kalian berdua nyangka nggak sih bakal seperti ini gitu? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini, itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu, aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi press con, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi justru nggak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih nggak nyangka lagi. Dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Jadi tumpang, bersyukur mereka. Ya, kalau gaya penyutradaraan Kak Regas emang menurut aku salah satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter, sama development, bahkan syuting dan syuting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses readingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Kak Regas. Bahkan menurut aku
kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ kepikiran, iya. pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik dan dia tahu visi misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi semakin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya itu sendiri. Karena Enggak menurut aku ditindik sama rambutnya dicat itu buat ngebiasain dirinya susah nggak sih? Karena ini baru pertama kali kan. iya betul, kalau tindikannya udah dari awal reading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses pewarnaan rambutnya sebenarnya H-2 kayaknya sebelum syuting gitu, biar bisa surprise kepada semua orang. Iya. Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini benar-benar film pertama aku yang aku ngerasain punya environment yang beda, terus bisa ngelihat apa ya, kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawa. Iya, benar. Dan itu yang aku kayak ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku sangat suka. Aku juga seneng banget ya kemarin syuting di Jogja, apalagi tadi yang Karega sudah bocorin, kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa. Dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya, ada yang namanya promo inggil gitu. Susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja langsung juga. Dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta tuh beda banget. Syutingnya tuh lebih tenang, lebih khusyuk gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak akan ke situ gitu. Jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu oh tempat ini ya, tempat ini gitu. Jadi seru banget. Ketika Real, kalian pakai dialek Jawa tuh sebenarnya ada kesulitan nggak sih? Tadi kan Mas Fregas juga bahkan ngereading kalian pakai tulis aksara Jawa ya. Bahkan orang Jawa juga belum tentu bisa tulis itu. Nah kalian ada kesulitan saat membawakan itu nggak? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Karegas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Karegas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya, perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan, dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu